Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang terkena dampak positif dan berpotensi untuk naik setelah ada sentimen positif dari pemerintah. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Sebelum saya menganalisa saham, kita lihat dulu apa sentimen positifnya. Teman-teman bisa lihat akhirnya pajak 0% untuk mobil akan mulai Maret. Jadi ini akan menjadi sentimen yang sangat positif untuk saham-saham otomotif. Sebelumnya pada saat rumor saja saham-saham otomotif bergerak naik. Sekarang sudah ada kepastian harusnya saham-saham ini juga akan bergerak naik hari Senin depan. Jadi untuk mulai Maret pajak akan 0%, satu bertahap jadi 50% untuk Juni Agustus dan terakhir 25% untuk akhir tahunnya. Untuk lebih jelasnya mungkin akan dikeluarkan berita lebih lanjut, tapi saat ini yang kita bisa tahu pajak 0% akan diberlakukan. Sekarang kita balik lagi ke chart. Jadi untuk saham pertama akan saya bahas adalah saham ASI. Karena saham ASI pasti salah satu yang terdampak positif dari diberlakukannya pajak 0%. Karena apabila pajak jadi 0% untuk mobil baru, biasanya penjualan akan meningkat. Karena harganya akan murah jauh. Dan saat ini jika kita lihat tren, ASI memang secara tren sudah kurang bagus. Karena sudah berada di bawah garis EMA 50. Dan saat ini juga di tengah-tengah garis EMA 50 dan 150. Untuk garis MACD juga saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Kamis kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat pada penurunan ini bandar masih melakukan distribusi. Dan asing juga terlihat masih terus melakukan distribusi dengan jumlah besar. Jadi tanggal 9 dan tanggal 11 kemarin distribusi yang dilakukan sangat besar. Jadi memang ada potensi hari Senin depan ASI untuk bergerak naik karena ada berita ini. Tapi teman-teman harus hati-hati pada saat bergerak naik tapi menyentuh garis EMA 50 apabila terlihat gagal break. Apalagi pada saat kenaikan hari Senin depan nanti terlihat bandar dan asing malah terus melakukan distribusi, teman-teman harus hati-hati. Ini berarti kenaikannya hanya euforia. Bisa saja setelah kenaikan hari Senin atau mungkin Selasa, Rabu Kamisnya akan dibuat turun kembali. Jadi apabila teman-teman bisa mendapatkan di sekitar harga 500-an, terus hari Senin depan bergerak naik, pada saat mulai terlihat turun, sebaiknya take profit dulu. Tapi apabila kenaikan hari Senin depan disertai adanya akumulasi, kita akan lebih aman. Berarti bandar dan asing juga masuk membeli saham-saham ini. Sehingga potensi untuk naik di atas garis EMA 50 dan terus naik itu masih besar. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ASI di atas harga 6 ribuan, menurut saya sahamnya masih bisa di hold. Karena masih berada di atas garis EMA 150. Tapi untuk teman-teman yang belum mempunyai saham ini dan ingin investasi pada saham ASI, sebenarnya paling best buy-nya adalah tunggu ASI turun menyentuh garis EMA 150 dan berhasil rebound, baru kita entry itu untuk lebih amannya. Tapi apabila untuk trading jangka pendek, kita bisa amati saham ini. Apabila hari Senin bergerak naik, kita bisa ikutan entry dan take profit apabila terlihat mulai turun kembali. Jadi hanya trading cepat untuk 1 hari atau 2 hari. Karena melihat ada berita ini. Tapi tetap best buy-nya menurut saya di garis EMA 150. Kita tunggu kepastian dulu, saham ini berhasil rebound, baru kita entry. Karena memang secara tren saat ini ASI sudah mulai bergerak turun. Walaupun masih bertahan di garis EMA 150. Selanjutnya saya akan membahas saham auto. Saham auto juga pasti akan terkena dampaknya walaupun tidak secara langsung. Dan bisa kita lihat secara tren saat ini auto masih bergerak sideways dan telah berada di bawah garis EMA 50.
Dan pada hari Kamis kemarin, auto ditutup naik 0,48% ke harga 1040. Jadi untuk supportnya tetap di garis EMA 150 di harga 1015, sedangkan untuk resistennya di harga 1075. Teman-teman bisa lihat, sebelumnya auto sempat menyentuh garis EMA 150, tetapi masih bertahan. Pada saat rebound, terlihat masih gagal break dan saat ini mulai turun kembali. Jadi apabila saham sideways ini saya selalu menyarankan untuk swing trade. Beli di sekitar daerah support, pada saat naik gagal break dari resisten kita take profit dulu. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Untuk saham auto ini teman-teman harus hati-hati karena menurut saya kurang liquid. Jadi apabila kurang liquid, kita akan sulit untuk trading cepat atau trading jangka pendek. Karena mungkin kita beli pada saat mau jual agak susah apabila lot kita yang kita beli lumayan banyak. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi. Dan asing juga terlihat melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk base buy-nya tetap menurut saya di garis EMA 150 dan sahamnya juga bisa kita swing trade. Cuma karena kurang liquid kita harus lebih hati-hati. Jadi apabila hari Senin depan naik, kita lihat gagal break atau berhasil break dari garis EMA 50. Apabila masih gagal break, teman-teman bisa take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di daerah support di sekitar garis EMA 50. Tapi apabila masih pengen hold saham ini, hold saja karena masih kuat bertahan di garis EMA 150. Cuma hati-hati apabila support kuat ini terlewati, maka auto akan mulai bergerak downtrend. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham IMAS. Saham IMAS hari Kamis kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 1115. Bisa kita lihat di grafik. Grafiknya juga sama, IMAS masih bergerak sideways dan berada di antara garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 yang merupakan resisten berada di sekitar harga 1190. Sedangkan untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 1010. Jadi sebelumnya juga IMAS sempat sangat downtrend dan sempat berada di bawah garis EMA 150, tapi pada saat retest IMAS masih berhasil naik. Tapi sama saat mendekati garis EMA 50 mulai turun kembali. Jadi saat ini berada di tengah-tengah support dan resisten. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat sebelumnya bergerak sangat turun, saat ini mulai bergerak naik dan telah berpotongan. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari Kamis kemarin. Dari data broker summary jika kita lihat bandar masih masuk melakukan sedikit akumulasi. Sedangkan asing dalam 1 minggu terakhir ini terus melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat memang potensi IMAS untuk naik masih ada hari Senin depan, jadi masih ada potensi untuk coba naik mengetes daerah resisten di EMA 50. Tapi sama apabila gagal break sebaiknya teman-teman take profit dulu. Dan teman-teman harus ingat juga kenaikan hari Senin depan walaupun naik bisa saja hanya euforia sesaat. Jadi teman-teman apabila hari Senin depan baru entry harus sangat disiplin. Bisa saja mungkin pada sesi 1 kenaikannya naik, pada sesi 2 mulai dibuat turun kembali. Karena memang secara tren dan secara bandarmologi juga masih kurang bagus. Jadi, tapi apabila ternyata hari Senin depan kenaikannya berhasil naik di atas garis EMA 50 dan terlihat adanya akumulasi, trennya akan mulai bagus. Jadi apabila berhasil naik, berarti yang sebelumnya mulai bergerak sideways ada potensi untuk bergerak uptrend. Dan dalam 1 minggu ke depan ada potensi untuk terus bergerak naik. Jadi kita harus lihat pergerakan hari Senin depan. Bagaimana reaksi pasar dengan berita ini. Apabila reaksi pasar positif dan banyak akumulasi, untuk teman-teman telah beli di sekitar garis EMA 150, hold saja karena peluang untuk balik kembali ke harga atasnya masih sangat besar. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.